Uh, Halo, selamat pagi teman-teman, selamat datang di channel saya. Apa kabar semua? Semoga semua baik-baik aja ya. Kangen nggak? Kemarin saya nggak upload gitu kan ya. Ya memang sibuk banget. Tapi kan semua pertanyaan tetap saya jawab ya kan, meskipun telat-telat dikit gitu ya. Ya maafin aja, namanya juga orang sibuk gitu ya. Jadi 2 minggu belakangan ini yang pertanyaan tuh memang cukup banyak ya. Salah satunya topiknya memang senggama. Memang senggama ini nggak ada matinya kalau di channel saya ya. Nah sekarang saya akan membahas topiknya itu mengenai senggama bukan pada masa subur, apakah bisa hamil? Yang nanyanya macem-macem, seperti biasa pertanyaan selalu diulang-ulang ya teman-teman ya. Senggama pada haid hari ke-5 atau 6 atau misalkan hari ke-7 apakah bisa hamil? Itu ada juga yang bertanya, diskusi, udah nanya, dok kalau misalkan saya mau promil kan saya harus pada masa subur, betul kan? Berarti kalau misalnya dibalik bukan masa subur harusnya tidak hamil, betul kan? Nah ini juga akhirnya ada sempat diskusi itu satu kolom tuh ya. Nah begitu juga ada yang mengerti, membaca gitu kan, dok ini sama-sama hari ke-7, yang satu dijawab kok bisa kayaknya bisa hamil, yang satu kok bisanya kemungkinannya besar tidak. Kenapa? Oh bagus. Nah sekarang kita langsung bicara ke topiknya aja. Dok kalau misalkan kita senggama bukan masa subur ya, ini bisa hamil atau enggak? Ada juga nanya kan, dok pasti nggak hamil kan? Misalkan begitu. Kita ngomong biasa aja, teman-teman perhatikan baik-baik. Ya ini nggak usah mikir-mikir yang jauh-jauh karena teorinya apa semua sempat saya bilang. Jadi di sini ada satu yang penting. Yang pertama itu adalah dalam menghitung suatu masa subur ya teman-teman ya, itu ada yang namanya standard day method ya. Jadi hari ke-8 sampai ke-19 itu dianggap masa subur ya, itu tidak dilakukan senggama. Ada juga yang kedua itu perhitungan kalender return period ya. Jadi haid terpanjang dikurang 11, haid terpendek dikurang 18. Nah jadi memang ya anak-anak muda ini, apalagi yang terutama pak boy gini ya mesti ngerti masalah ini gitu kan. Ya masalah dosa ya urusan masing-masing ya kan. Tetapi di sini saya membahas secara keilmuan. Nah jadi memang betul yang pertama adalah untuk supaya kita bisa terjadi kehamilan itu harus ada sperma dan masa ovulasi teman-teman ya kan. Tetapi terkadang juga banyak yang teman-teman tidak masa ovulasi ini kok bisa hamil misalnya gitu. Nah dalam penggunaan ini itu ada syarat-syaratnya ya teman-teman ya. Teman-teman nggak bisa semua sama rata dipakai kayak begini ya. Yang penting yang pertama haidnya teratur 26, paling kecil, paling banyak itu paling besar itu 32 ya. Itu dulu. Itu sudah tahu ini juga, ini ada lagi misalkan 1 tahun ke belakang itu kurang lebih harus segitu. Nggak boleh ada yang 2 kali di bawah 26 atau 2 kali lebih dari di atas 32 itu. Nah kadang-kadang kan teman-teman tahu cuma 3-4 bulan terakhir begitu. Nah lalu juga yang kedua permasalahan tentang cara perhitungan misalnya. Bisa salah-salah toh ya kan. Kalau ini kan bisa salah-salah dikit gitu kan ya. Salah 1 hari apalagi 2 hari gitu kan ya. Itu jadi bermasalah nanti. Ini juga sangat perhatikan. Jadi perhitungan ini juga harus akurat ya. Kalau saya yang hitung sih saya udah pasti ya, saya meskipun ya itu ya kesalahan saya pasti lebih jago lah dari kalian ya kan, ya lebih minimal lah, meskipun saya juga bisa salah gitu, tapi ya lebih minimal begitu kan ya, nggak saya gitu loh. Nah di sini juga menjelaskan teman-teman ya, kenapa kalau yang ini hari ke-7 itu aman nih orang, oh tenang aja saya jawab gitu kan ya. Ada lagi yang oh ini bisa kemungkinan gitu kan ya, karena ini masuk window periodnya apa enggak, karena haid itu kan lebar. Jadi kalau misalnya haid terpendeknya misalkan itu 23 atau 24 gitu, dikurang 18 sudah berapa, itu hari ke-7 udah masuk itu ya kan. Nah itu bisa masuk. Jadi memang teman-teman mesti perhatikan, meskipun saya menjawab pertanyaan itu ya saya setidaknya itu saya ada mikir dikit gitu. Makanya saya nggak bisa jawab itu, dok tolong dijawab begini langsung jawab begitu, nggak bisa. Saya mesti santai, baca pelan-pelan, sama seperti kalau saya kerja gitu loh, saya baca pelan-pelan bener nggak gitu ya kan. Meskipun ada kesalahan bisa saja, tapi ya saya meminimal itu. Nah lalu ada lagi
dalam penggunaannya itu sendiri. Yang pertama bisa harus konsisten dan korek gitu kan ya. Yang kedua itu bisa commonly. Jadi meskipun Anda benar aja gitu kan ya, perhitungannya benar, Anda sama hitungannya, cara hitungnya udah jago lah sama kayak saya gitu. Itu masih bisa gagal. Makanya di setiap buku-buku itu selalu ada angka kegagalan. Ya, termasuk ini bukan masa subur. Jadi banyak teman-teman yang bilang, "Dok, saya kan bukan masa subur, harusnya tidak hamil." Kemungkinan besar tidak hamil, tapi bukan pasti tidak hamil. Itu karena memang di sini ada angka kegagalan di mana mereka sudah menghitung lah itu bule-bule itu faktornya apa aja gitu kan, yang bila haidnya bisa berubah ataupun gimana. Itu 5-12%. Itu masih bisa hamil, masih bisa salah teman-teman, ya masih bisa gagal. Jadi meskipun Anda senggamanya itu sudah di luar, dibedakan 2-3 hari, atau apalagi yang bedanya tipis-tipis 1 hari gitu kan ya, ya itu bisa aja kalau misalnya itu ada kegagalan. Karena yang diukur ini adalah ovulasi kita yang sekarang, yang saat ini, dimana kita tidak bisa memprediksi kapan itu ovulasi akan ada. Yang ada kita melihat ke belakang, ovulasinya kurang lebih itu pada tanggal sekian begitu. Jadi kita memprediksikan yang sekarang ini dengan kondisi hormonal kita yang dalam 6 bulan ke belakang atau setahun ke belakang, semacam itu ya. Jadi sekarang ini masih bisa berubah, itu masih bisa ada terjadinya kehamilan, ya kan. Nah yang terakhir ini ada juga yang nanya sama saya semacam ini, "Dok, gampang dong dok, kalau saya mau menghindari kehamilan, tinggal aja saya tes ovulasi, kalau negatif kan lagi nggak ovulasi itu dok, saya senggama aja gitu." Pinter yang ini, memang kalau orang-orang kayak gini tuh jago aja cari celah gitu kan ya. Nah betul juga teman-teman, tapi saya kasih tahu, penggunaan tes ovulasi itu memang betul bahwa apabila ini positif, minggu depan besok dalam 24 jam itu akan terjadi ovulasi, itu bisa besar kemungkinannya untuk hamil. Jadi kalau Anda tes sudah negatif hari ini, Anda senggama gitu kan ya, pikirannya pasti nggak hamil. Tunggu dulu ya. Itu kan hanya 24 jam pertama. Tetapi masa hidup sperma di dalam kondisi yang rahim yang bagus, yang cukup adekuat gitu kan ya, itu bisa lama. 4-5 hari. Nah, jadi belum tentu teman-teman yang senggama sekarang, tes ovulasi nggak ada, aman. Belum tentu nanti 3 hari lagi itu tes tetap negatif begitu ya. Jadi jangan kayak begitu, itu nggak bagus itu. Makanya tidak pernah kan digunakan tes ovulasi ini untuk supaya sebagai KB, bukan ya. Jangan diutak-atik itu. Jadi teman-teman nggak boleh salah kaprah ini ya. Ini ada yang nanya kayak begini juga, pintar sebenarnya, tapi kepikiran begitu, tapi itu salah jalan. Ya. Nah, jadi kalau senggama pada masa subur, bagusnya ya Anda menggunakan kondom. Ya lebih bagus lagi Anda melakukan itu di luar masa subur atau sambil menggunakan kondom juga lagi. Nah, itu lebih mantap gitu. Jadi gimana, teman-teman? Saya rasa saya menjawab beberapa belas pertanyaan tuh mengenai kayak begini ya. Jadi semoga jelas. Jadi jawabannya adalah tetap masih bisa. Cuma permasalahannya besar kecilnya itu kita hitung lagi. Untuk teman-teman yang baru datang, selamat datang. Semoga cocok dengan channel ini. Untuk teman-teman yang selalu mendukung saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Besok kita mulai lagi pertanyaan yang paling banyak keduanya, oke? Terima kasih.